Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan menjelaskan diferensial atau turunan. Kita langsung saja mempersingkat kata. Kita masuk pada slide yang pertama. Pengertian. Diferensial memiliki arti turunan. Turunan adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Diferensial difungsikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam sebuah geometri dan mekanik. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Yorim. Di sini kita menggunakan permisalan. Misalkan pemain ski mulai bergerak dari titik Q dan melayang ke udara pada saat titik P, sehingga ia akan bergerak dari titik Q mendekati titik P. Garis yang menghubungkan kedua titik tersebut adalah garis tali busur atau garis segan. Sepanjang pergerakan tersebut terdapat banyak garis segan yang dapat dibentuk dari titik Q menuju titik P dengan gradien awal M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Di sini yang dimaksudkan dengan kurva adalah ini. Ini adalah kurva. Kurva kita asumsikan sebagai jalur yang dilewati oleh pemain ski. Ya. Yang dimaksudkan dengan garis sekan atau tali busur adalah ini. Garis sekan atau tali busur adalah garis yang menghubungkan antara titik Q dan titik P. Sedangkan garis singgung adalah garis yang menyentuh satu titik pada suatu kurva. Di sini garis singgung hanya menyentuh titik P. Sedangkan garis normal kita asumsikan sebagai pemain ski dengan papan skinya yang berbanding lurus dengan garis singgung. Di sini terdapat garis lurus yang menyentuh dua titik. Berdasarkan konsepnya, garis lurus yang menyentuh dua titik, untuk menentukan gradiennya kita menggunakan rumus di atas, yaitu gradien sama dengan M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Misalkan X2 sama dengan X1 tambah delta X dan Y2 sama dengan Y1 tambah delta Y, sehingga jika delta X makin kecil maka Q akan bergerak mendekati P, atau jika delta X mendekati 0 maka Q akan mendekati P. Karena Fx sama dengan Y, maka gradien garis PQ sama dengan MPQ sama dengan delta Y per delta X sama dengan F dalam kurung X2 kurang F dalam kurung X1 per X2 kurang X1. MPQ sama dengan F dalam kurung X1 tambah delta X tutup kurung F dalam kurung X1 per X1 tambah delta X kurang X1. MPQ sama dengan Fx1 tambah delta X kurang Fx1 per delta X. Jika titik Q mendekati P, maka delta X mendekati 0, sehingga diperoleh garis singgung di titik P dengan gradien MPQ sama dengan limit delta X mendekati 0 dengan fungsi Fx1 tambah delta X kurang Fx1 per delta X. Contoh soal, tentukanlah persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan min 1 pada kurva Fx sama dengan X pangkat 4. Penyelesaiannya sebagai berikut. Dimisalkan X1 sama dengan min 1 dan Y1 sama dengan min 1 pangkat 4 dengan titik singgung P
min 1,1. Gradien garis singgung dapat diperoleh dengan rumus M sama dengan limit delta X mendekati 0 dengan fungsi fx1 tambah delta X kurang fx1 per delta X. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di atas pada fungsi, diperoleh M sama dengan limit delta X mendekati 0 dalam kurung min 1 tambah delta X dipangkatkan 4 kurang min 1 dipangkatkan 4 per delta X. Kita uraikan menjadi limit delta X mendekati 0 dalam kurung min 1 tambah delta X kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikali dalam kurung min 1 tambah delta X kuadrat kurang min 1 kuadrat per delta X. Setelah itu disederhanakan menjadi limit delta X mendekati 0 dalam kurung min 1 ditambah delta X kuadrat tambah 1 dikali min 2 tambah delta X dikali delta X per delta X. Diperoleh hasil limit delta X mendekati 0 dalam kurung min 1 tambah delta X kuadrat dikali min 2 tambah delta X sama dengan min 4. Berikut adalah grafik yang terbentuk dari persamaan-persamaan yang didapat dari perhitungan di atas. Baik teman-teman, jadi saya akan membahas lanjut mengenai konsep garis sekant dan garis tangen. Jadi persamaan garis singgung adalah Y kurang 1 sama dengan min 4 dikali X kurang min 1 atau Y tambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Yang kedua, turunan sebagai limit fungsi. Gradien garis singgung di titik P disebut turunan fungsi pada titik P yang disimbolkan dengan M tangen sama dengan F dikali X sama dengan limit delta X hingga 0, di mana F dikali X1 ditambah delta X dikurang F kali X1 per delta X jika ada limit. Di sini hanya terdapat delta X hingga 0. Jika ada delta X hingga 2 atau 4 baru bisa gunakan. Jika F kontinu maka titik P dapat berada di sepanjang kurva sehingga turunan suatu fungsi pada setiap X dalam daerah asal adalah F dikali X sama dengan limit di mana delta X hingga 0 F dikali X tambah delta X kurang F dikali X per delta X jika ada limit. Beberapa simbol turunan yang sering dituliskan adalah yang pertama notasi Newton, Fx atau Y turunan pertama fungsi. Yang kedua notasi Leibniz, df kali x per dx atau dx per dy turunan pertama fungsi. Baik, sekian pembahasannya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan dari kurva fx. Berdasarkan konsep turunan di atas, maka f turunan pertama dari fungsi x, limit delta x mendekati 0, f x tambah delta x kurang fx per delta x bila limitnya ada. Yang pertama, jika x lebih besar sama dengan 0, maka fx sama dengan x, sehingga f turunan pertama dari fungsi x sama dengan limit delta x mendekati 0, f x tambah delta x kurang fx per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0, x tambah delta x kurang x per delta x sama dengan 1. Limit kanan ada. Yang kedua, jika x lebih kecil
dari 0, maka fx sama dengan min x, sehingga f turun pertama dari x sama dengan limit delta x mendekati 0. F dalam kurung x tambah delta x kurang fx per delta x sama dengan limit delta x minus x tambah delta x kurang min x per delta x sama dengan min 1, limit kiri ada. Coba kamu amati proses tersebut. Jika delta x menuju 0 didekati dari kanan dan delta x menuju 0 didekati dari kiri, maka f turun pertama dari fungsi x sama dengan limit delta x mendekati 0. Fx tambah delta x kurang fx tidak sama, bukan? Hal ini mengakibatkan turunan fungsi fx sama dengan x di titik x sama dengan 0 tidak ada, atau fungsi tidak dapat diturunkan di x sama dengan 0. Sini saya mengambil contoh, tentukan turunan fungsi y sama dengan akar 2. Jika fx sama dengan akar 2x, maka f turunan pertama dari x sama dengan limit delta x mendekati 0. Fx tambah delta x kurang fx per x sama dengan limit delta x mendekati 0. Akar dari 2x tambah 2 delta x kurang akar 2x per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0. Akar dari 2x tambah 2 delta x kurang akar dari 2x dikalikan dengan 2x tambah 2 delta x tambah 2 akar 2x per akar dari 2x tambah 2 delta x tambah 2x. Sini mesti ingat bahwa menggunakan perkalian sekawan sama dengan limit delta x mendekati 0 2 akar x per delta x akar dari 2x tambah 2 delta x tambah akar 2x sama dengan limit delta x mendekati 0 2 per akar dari 2x tambah 2 delta x tambah akar dari 2x. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih. Sorry for the times that I left you home. I was on the road and you were alone. Sorry for the times that I had to leave. Sorry for the fact that I did not know that you were sitting home just wishing we could go back to when it was just you and me. I'm sorry for the times I would neglect. I'm sorry for the times I disrespect.